Selanjutnya, menggali sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta yaitu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua, Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga itu Revolusi Prancis. Adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini membuat 3 hal, yaitu hak kebebasan, hak kesamaan, dan hak persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep HAM berkembang menjadi 4 macam kebebasan, yaitu kebebasan beragama, berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Hak asasi manusia kini sudah diakui di seluruh dunia, yang bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia, dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Sekarang ini, HAM telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, dan sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Masuk pada sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan, santun, dan pandai berbahasa basi sekonyong-konyong menjadi pemarah. Suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergejolak pada masyarakat dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki kaitan dengan struktur yang sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dan masyarakat kita. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru,
ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar lainnya, rakyat atau demos, tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, hukum, uang, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, sumber terjadinya gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dan pendukung reformasi, tapi justru meluas menjadi konflik antar suku, umat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dan kelas bawah, tapi justru lebih sering ke horizontal antara sesama rakyat kecil. Sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif, tetapi destruktif. Bukan fungsional, tetapi disfungsional. Sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri. Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya bersifat terbuka, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi antar berbagai golongan. Socio-cultural animosity adalah sebuah kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu. Sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh pranata sosial di masyarakat. Mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi politik, dan sebagainya. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Muncul berbagai tuntutan reformasi masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi yaitu mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945, penghapusan doktrin difungsi yang ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi atas hubungan yang adil di antara pusat dan daerah, otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan atas dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semua diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Negara RI 1945, ketentuannya diatur dalam pasal 31 ayat 1 NRI 1945. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bagaimana ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab ke-14 dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD 1945, judul bab menjadi perekonomian nasional
dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Semula, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Hak Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia.